20 Oktober hari Selasa dengan nats Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 11. Dikhususkan ayat 8 dan 9, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 11, pelajaran etika Kristen dan bahasa Indonesia. Masuk sekolah tepat pukul 6.30, setengah 7 waktu Indonesia Timur, waktu Papua. SMTK Firdaus Mbua. Hari ini kita masuk pelajaran bahasa Indonesia dan etika. Matius pasal 5 ayat 39. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Roma pasal 12 ayat 20 sampai 21. Hari ini 20 Oktober Selasa 2015. Kita membaca cepat, melatih sampai di mana kemampuannya. Setelah kemarin membaca cepat 19 Oktober 2015 hari Senin banyak yang gagal. Kita mulai dari Pak Denius, 60 detik daripada sekarang. Akan arti bagi bagus barang belajar beri bilan coba susu cari datang dengar. Oke, sudah. 20 Oktober 2015 membaca cepat bahasa Indonesia kosakata kedua atas bantuan JKW Bapak Libanus. Bagus barang belajar berdiri beri bilang coba susi sari datang dengan enak garis harus hitam hitung ikut. Ya, selesai Pak Libanus. Laganus nilai tertinggi pada 19 Oktober, apakah bisa melampaui Laganus pada 20 Oktober 2015 ini? Membaca cepat bahasa Indonesia mulai dari sekarang. 60 detik. Akan arti bawing bagus barang belajar berdiri beri bilang cuci coba cuci cari datang dengan enak garis harus hitam itu ikut jangan jawab kayu kerja kapur. Oke, sudah. Pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan abad ke-20 yang sudah kita lewati adalah abad yang menjual dirinya sendiri karena rela menyerahkan diri kepada abad ke-19 untuk menjadi hambanya. Abad ke-19 menghasilkan evolusi, di mana manusia dipercaya tidak diciptakan, tetapi ada dengan sendirinya seperti yang dipercaya oleh agama Buddhism, agama Buddha, dan yang lain. Melalui proses reinkarnasi dan proses yang lain seperti proses kepompong kupu-kupu, manusia ada dengan sendirinya tanpa diciptakan oleh Tuhan dan disebarluaskan di abad ke-20 yang sudah kita lewati. Abad 19 juga menghasilkan eksistensialisme, di mana eksistensialisme adalah paham yang menjadikan manusia sebagai pusat hidup di alam semesta ini, bukan Tuhan yang menjadi pusat. Sehingga di abad ke-20 kita sebagai manusia mengadakan eksperimen penelitian untuk masalah eksistensialisme.
Abad 19 kita menghasilkan komunisme. Tetapi abad ke-20 kita menganggapnya sebagai penolong. Komunisme yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan dianggap sebagai penolong pada abad 20. Dan di abad ke-19 kita menghasilkan positivisme logika. Abad 20 kita mempromosikannya, mempropagandakannya. Ini yang menjadi masalah besar. Kita harus berpikir positif, tidak boleh berpikir negatif, tidak boleh mengkritik, tidak boleh menegur di dalam positif logika. Kesalahan di sini dipergunakan sebaik mungkin oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, dan ini yang menjadi kebobrokan abad ke-20 yang sedang kita lewati, yang sudah kita lewati. Adakah kita menyadari di abad ke-21 bagaimana kita menghadapi zaman yang lebih bengkok lagi daripada abad ke-20? Siapkah kita, wahai Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengenyam di pendidikan sekolah teologi, sekolah yang mempelajari kebenaran, sekolah yang mempelajari kebenaran dari Tuhan, itu sekolah dari sendiri, sekolah yang mempelajari mengenai kebenaran yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Siapkah? Dalam masyarakat Israel pada zaman itu, perselisihan antara dua orang seringkali dilakukan di depan umum. Di depan banyak orang, si A boleh memaki lawannya secara habis-habisan. Dalam gaya bahasa Yahudi disebut menampar pipi. Sesudah itu, lawannya mempunyai hak untuk membalas dengan mencaci maki pula. Ini budaya sebenarnya. Dalam gaya bahasa Yahudi itu disebut balas menampar. Jadi bukan tamparan langsung di pipi, tetapi hanya gaya bahasa. Lalu dalam hubungan ini Yesus berkata, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sebelum mengucapkan kalimat itu, Yesus mengutip sebuah peraturan Taurat yang terdapat dalam kitab Taurat, kitab Keluaran pasal 21 ayat 24, tentang membalas secara adil, yang berbunyi, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, siapapun yang menampar engkau. Matius pasal 5 ayat 38 dan 39. Dan nanti kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Pada zaman itu ada kebiasaan dalam hal meminjam barang. Jika kita meminjam sesuatu dari seseorang, maka orang itu berhak meminta jaminan. Harta benda yang lain diberikan kepada kita. Misalnya selai baju kita, kalau kita lalai dalam memberi jaminan, kita dapat dilaporkan kepada polisi atau yang berwajib. Dalam hubungan ini Yesus berkata, dan kepada orang yang hendak mengadukan kau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Matius pasal 5 ayat 40. Ada pula kebiasaan masyarakat Israel pada zaman itu dalam hal membantu orang asing. Apabila ada orang asing menanyakan letak suatu desa, kita wajib menunjukkan jalan dan mengantar sejauh 1 mil. Dalam perjalanan itu kita bertanggung jawab atas keselamatannya. Seringkali adat itu disalahgunakan oleh tentara Romawi dengan memaksa orang memikul barang bawaannya. Lalu dalam hubungan ini Yesus berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi ketika ucapan itu mempunyai arti yang sejajar, hak orang lain adalah menampar pipi kanan kita, tetapi Tuhan Yesus berkata, berilah juga pipi kirimu. Hak orang lain adalah meminta jaminan berupa baju, tetapi Yesus berkata, berilah juga jubahmu. Hak orang lain adalah meminta diantar sejauh 1 mil, tetapi Yesus berkata, antarlah dia sejauh 2 mil. Karena itu dalam perumpamaan ini detail menjadi tidak penting. Yang penting adalah pesannya. Artinya bukan hal tampar atau memberi jubah dan berjalan itu yang penting, melainkan kesetiaan untuk tidak membalas, untuk mengampuni, bermurah hati untuk memberi dan berkorban demi orang lain. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah ketiga ucapan itu mempunyai pesan yang sama. 1, 2, tidak menggunakan hak untuk membalas amarah, hinaan, makian, fitnah. Kelicikan atau kejahatan lain dapat menimbulkan kesan bahwa kita kalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, di mana letak kemenangannya? Kemenangan yang diperoleh justru pada sikap melawan tanpa harus membalas dengan tindakan yang sama dengan yang dilakukan terhadap kita.
Kesimpulannya, yang pertama ketika ucapan itu mempunyai pesan yang sama. Yang kedua, tidak menggunakan hak untuk membalas amarah, hinaan, makian, fitnahan, kelicikan, dan kejahatan lain dapat menimbulkan kesan bahwa kita kalah. Yang terakhir, kemenangan yang diperoleh justru pada sikap melawan tanpa harus membalas dengan tindakan yang sama dengan yang dilakukan orang terhadap kita. Inilah arti dari Matius pasal 5 ayat 39 yang sangat kontradiksi dengan Yohanes pasal 18 ayat 23. Bukan kontradiksi tetapi paradoks, seolah-olah tidak sejajar, tidak sesuai, tetapi pada hakikatnya sejajar dan menjelaskan segala sesuatu. Kami berterima kasih kepada Ibu Napisque dan juga Pak Intanus yang sudah membacakannya di dalam bahasa Duga Wene, Bua Wene. Coba kita baca ulang lagi Yohanes pasal 18 ayat 23 atau Matius pasal 5 ayat 39 dalam Duga Wene. Alatnde anen ya kendego kit mearak kon poko lage kit nenna ongo it mearak un purak puko are ap musik nende kem ke kera ngen kikit gue nde lel kaso lage kare kware bak kerap ngen ponok gue na minek unuk kutako. Oke. Yohanes pasal 18 ayat 23. Ayat 23. Yo soloma Yesus nen at yak to solare ane wene borok sa yigi alatnde an lutaget yigi lage no luk nen nirigeno luk yijo. Ya, terima kasih. Ini pelajaran terpenting dari etika. Pada tanggal 20 Oktober 2015 hari Selasa. 5. Ya. Eleme anne risuo ndengige kitne rilio apnen annarem puksa ora olage anna ararem puksa orala yisnyak napnene engen korat lombok puao nde kire annarem puksa ora gitlak alage yikwatlik ndikwatlik wargo pugo. Oke, terima kasih. Yohanes pasal 15 ayat 5 pada natsnya yang terakhir berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita semua nothing. Kita semua tidak bisa melakukan apapun. Andai kata filsafat eksistensialisme mengedepankan manusia sebagai pusat segala sesuatu, sangat bertentangan dengan Yohanes pasal 15 ayat 5. Manusia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Karena manusia adalah manusia yang bertopeng. Manusia yang rusak moralnya. Manusia yang penuh dosa. Manusia yang membutuhkan uluran kasih tangan Allah. Di dalam melepaskan dirinya dari belenggu dosa maut yang tidak terkira itu. Filsafat eksistensialisme jelas menelanjangi kebenaran firman Tuhan yang seharusnya menelanjangi eksistensialisme sendiri. Orang-orang eksistensialisme percaya bahwa manusia sebagai pusat titik alam semesta. Tetapi Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, di luar aku, di luar Kristus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya manusia bukan pusat titik alam semesta, tetapi Kristus, sang penebus, sang redemption, sang salvation adalah pusat titik alam semesta itu sendiri. Kristus. Subum bonum atau kebaikan tertinggi bukan ada pada kebudayaan, sebab kebudayaan memiliki banyak kekurangan, yaitu satu, bagaimanapun majunya suatu budaya, megahnya kesuksesan, kebudayaan tidak pernah menjelaskan masalah yang sesungguhnya tentang sumber dan arah hidup tujuan manusia. Dua, kebudayaan tidak mampu memperlihatkan masalah standar yang mutlak. Tiga, kebudayaan gagal melepaskan kita dari kekacauan pengetahuan. Empat, kebudayaan tidak mampu membawa kita menemukan posisi kita yang sebenarnya di dalam alam semesta. Lima, kebudayaan tidak berdaya memberitahukan pusat
dan makna hidup kepada kita. 6. Sinkretisme merajalela ketika budaya dan agama bercampur menjadi satu. Di mana kita buka Kejadian pasal 3 ayat ke-20. Satu orang membacakannya. Dan aramnen kokoe yesolare awa yari erige. Akibat dosa, manusia jadi mengagungkan dirinya sendiri. Manusia jadi mengagungkan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Paham eksistensialisme tidak menjawab tantangan zaman karena hanya berpusat pada manusia itu sendiri. Paham komunisme hanya berpusat pada kebersamaan manusia tanpa melihat hakikat manusia itu bagaimana. Paham evolusionisme tidak mengakui manusia sebagai ciptaan Allah, dan paham positivisme logika membuat manusia terbungkus oleh pikiran sempit yang semuanya dianggap positif walaupun kita berbuat jahat dan berbuat dosa, sehingga dosa hampir dinyatakan tidak ada. Ketika manusia berbuat dosa, tidak ada summum bonum, kebaikan, kebajikan tertinggi di dalam. Belajar berdiri, Ini Ki Inge yang membaca cepat. bilang domba, cuci, cari, datang dengan enak, garis harus hitam, hitung, ikut, jangan jawab. Oke, selesai. 20 Oktober 2015 Pak Daniel maju di dalam membaca cepat. Kita lihat kemampuannya apakah ada perbedaan. Baru belajar berdiri lingkat sholat suci sari datang dengan 56, 57, 58, 59, 60. Selesai Pak Daniel. 22 Oktober hari Kamis, Yesaya 55 ayat 6 sampai 11, Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kita mempelajari sejarah umum dan sejarah gereja, sekaligus mempelajari mengenai asal mula kata sejarah dari syajaratun, bahasa Arab yang berarti perkembangan sebuah pohon yang berkembang dari paling sederhana sampai ke paling kompleks, yang paling maju. Dan kata sejarah berasal dari history, bahasa Inggris yang berarti masa lampau manusia, dan juga bahasa Jerman Geschichte yang berarti peristiwa yang telah terjadi. Jadi sejarah kalau kita artikan adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau di dalam kehidupan manusia. Siswa ada 6 saja. Satu orang Ki Inge menghilang, tidak jelas, mungkin tidak semangat belajar. Denius sakit. 2 orang perempuan Auti dengan Elvira mungkin masih di Labirik, ada orang meninggal. Atinus tanpa keterangan, Napisque tanpa keterangan, dan Laganus tanpa keterangan. Maniut tanpa keterangan, juga Tiang tanpa keterangan. Ini menjadi perhatian bagi kita sekalian. Kita lihat betapa serius siswa dalam belajar, khususnya memperdalam pengetahuan bahasa Indonesia. Pak Intanus dan juga Pak Lipanus yang tempatnya jauh daripada Buah, 3 hari 3 malam dari Buah, belajar untuk mengajar masyarakatnya memberantas buta huruf. Mari pemerintah pusat mendukung hal ini bersama Bapak Presiden Joko Widodo di Jakarta. Pak Daniel yang sudah tua juga. Ya, ini adalah kelas yang sangat aktif. Para siswa satu persatu berdua maju ke depan di dalam membuat kalimat pelajaran dasar bahasa Indonesia
Ini menjadi kajian khusus untuk Bapak Martin van Driel yang sudah berusaha keras memajukan pendidikan di Papua pedalaman di Yayasan Kristen Wamena. Pak Kiinge maupun Pak Intanus luar biasa mantap di dalam menanggap, meresponi pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia. Kami sangat berterima kasih kepada Yayasan Kristen Wamena di Potikelek Wamena dan juga USAID dan semua oknum, semua rekan-rekan sepelayanan yang sangat tergugah hatinya untuk mendidik di pedalaman Papua. Kita lihat mereka sudah mulai peningkatan yang signifikan di dalam menulis, membedakan huruf besar dan huruf kecil. Awal kalimat selalu dimulai dengan huruf besar dan huruf kecil. Ini mantap. Buku paket kontekstual bahasa Indonesia dari Yayasan Kristen Wamena sangat membantu sekali di dalam mengajar di daerah Papua pedalaman. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Neta Boseren dan Bapak Martin van Driel serta rekan-rekan sepelayanan yang ada di Yayasan Kristen Wamena Jalan Potikelek, juga para misionaris yang ada. Mantap. Yang ini salah di mana, Pak Kiinge? Kamar gini ya. Oke. Ini para siswa yang antusias di dalam menikmati pelajaran walau di tengah usia yang sudah tidak lagi muda, tetapi mereka memiliki semangat belajar yang luar biasa. Kiranya mendapat tanggapan dari pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah Republik Indonesia dan juga yayasan-yayasan misi, pihak gereja-gereja di seluruh Indonesia, sehingga mungkin bisa membantu, khususnya di dalam penyediaan buku pelajaran, buku-buku tulis, alat-alat tulis, obat-obatan maupun bahan makanan, karena sekolah ini berbentuk asrama, sehingga siswa bisa tetap sehat dan bisa tetap makan dengan makanan yang bergizi untuk memperoleh pendidikan yang lebih lanjut. Mereka berada di sini beserta keluarga dan anak-anaknya. Kami mengetuk rekan-rekan sekalian yang tergerak membantu untuk peduli memajukan pendidikan di Papua pedalaman dengan membantu bahan makanan setiap bulan, sehingga siswa tidak kesulitan di dalam mencari makanan di asrama ini, sehingga mereka sehat dan tidak sakit-sakitan. Di mana kami juga menerima kabar banyak terjadi kedukaan karena banyak yang meninggal akibat keterbatasan obat dan keterbatasan tenaga medis, dokter ataupun mantri. Kiranya menjadi perhatian serius dari Bapak Joko Widodo dan juga rekan-rekan gereja. Terima kasih. Kamari atau kamar? Ini menjadi pelajaran bagi Pak Kiinge untuk menulis dengan hati-hati, membedakan huruf antara kamar atau kamari. Semua bisa dibedakan, maka itu mantap. Huruf kecil, huruf besar sudah mantap ya. P besar, S besar, A besar. Awal kalimat selalu dimulai huruf besar. Ini mantap. Terima kasih. Wah, kau nak. Oke.